Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli summa amma ba'd. Baik, kita hari ini adalah pertama kali saya membuat konten khusus untuk pembelajaran bahasa Arab ya, yang fokus kepada bahasa Al-Qur'an yang saya pelajari sudah beberapa tahun ini, dan saya berkeinginan untuk berbagi kepada Anda semua yang menyaksikan video ini, sekaligus juga untuk mengulang-ulang apa yang telah saya pelajari. Saya mengambil kurikulum dari Bayyinah Institute, dan ini modul yang saya miliki. Nanti saya akan kasih link di deskripsi untuk kalian siapa tahu bisa mengaksesnya. Hanya saja ini berbahasa Inggris semua. Tapi insya Allah saya akan bawakan kepada Anda yang menyaksikan channel ini untuk belajar bersama-sama dengan pendekatan bahasa yang insya Allah akan saya permudah dengan bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia. Ya, disusun oleh Ustadz Nauman Ali Khan dan di Fakultas Dream Program. Ya, oke, saya persingkat saja. Sebagai awal ini saya ingin memperkenalkan bahwa bahasa Arab itu ada tiga jenisnya. Jadi ketika kita memulai untuk melakukan pendekatan belajar bahasa Arab, yang saya tahu, yang saya sendiri bermotivasi mengapa ingin mempelajari bahasa Arab ini, karena salah satunya adalah agar bisa mendapatkan mengerti apa yang saya baca dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, serta bisa membaca kitab-kitab klasik para ulama. Itu motivasi saya di awal. Maka kita harus kenal dulu apa saja jenis-jenis bahasa Arab yang ingin kita pelajari ya. Yang pertama, ada jenis bahasa Arab itu yang sifatnya bahasa pasaran ya, atau bahasa jalanan atau bahasa gaul. Istilahnya itu amiyah ya. Ini bahasa yang biasanya kalau kita lagi umroh atau haji, Anda akan menemukan percakapan orang-orang di sana menggunakan bahasa Arab, tapi itu bahasa Arab yang sifatnya gaul ya, seperti halnya kita di sini yang tidak menggunakan bahasa Indonesia secara formal atau secara uh, yang biasa kita pelajari di kelas-kelas, tapi kita menggunakan bahasa yang kita tahu sama tahu artinya gitu ya. Tujuannya hanya untuk mengeratkan hubungan, bergaul, kemudian kita berbisnis, bertransaksi dan seterusnya. Itu bahasa Arab yang pertama. Yang jelas kita tidak akan mempelajari bahasa ini. Jika Anda ingin mempelajari bahasa ini, bagus, dan channel-channel yang lain pun banyak mengajarkan kepada kita untuk mempelajari bagaimana cara berbicara bahasa Arab secara amiyah atau bahasa pasarnya ya, supaya Anda bisa berbicara dengan orang Arab sekarang gitu. Yang kedua, bahasa yang Arab yang kedua adalah bahasa formal atau biasa disebut dengan bahasa fushah. Ini biasa kalau kita menghadiri pengajian atau menonton siaran kajian Islam yang dibawakan oleh Syekh ya, dengan berbahasa Arab, bahasa yang digunakan adalah bahasa formal, bahasa fushah. Atau biasa kalau kalian membaca surat-surat kabar ya, berita-berita portal resmi dengan berbahasa Arab, Al Jazeera misalnya, itu adalah bahasa Arab formal, bahasa Arab modern ya, bahasa Arab modern. Dan yang ketiga adalah bahasa Arab klasik. Bahasa Arab klasik ini bahasa yang dengan ini Al-Qur'an diturunkan ya. Lisanul Arab, bahasa Arab yang masih murni, belum tercampur dengan apa-apapun ya. Inilah Al-Qur'an turun dengan bahasa ini. Jadi ketika kita mencoba untuk belajar Quran, maka pendekatan yang harus kita lakukan adalah dengan mempelajari pelan-pelan bahasa Arab itu, bahasa Arab yang bahasa Arab klasik. Banyak para kitab-kitab para ulama yang uh, membuat kamus dalam berbahasa Arab, bahasa Arab klasik. Contohnya Lisanul Arab ya, karya Ibnu Manzur, ada dan banyak-banyak yang lain. Nanti kita akan coba pelan-pelan untuk mengakses semua kitab klasik itu, insya Allah. Baik, secara singkat, insya Allah mengapa belajar bahasa Arab klasik? Nah, jadi Quran yang akan kita pelajari ini turun dengan bahasa Arab yang masih murni, ya, lisanul Arab. Bahasa Arab sekarang ini sudah mengalami pergeseran makna. Sebagai contoh, saya melakukan riset. Kalau kalian ketik, silahkan kalian bisa lakukan sendiri. Kata isti'mar. Isti'mar, kalau kita ketik di Google Translate, akan diterjemah dengan kolonialisme atau penjajahan. Ya. Nah, sedangkan kalau kita ketik, kita lihat di dalam Al-Quran surah Hud ayat 61, ya, ada kalimat ista'mara. Ya,
Ista'mara. Dan kalau kita perhatikan ayatnya, terjemahannya adalah makmur, pemakmurnya, yang menjadikan kamu wasta'marakum fiha, sebagai orang-orang yang memakmurkan bumi. Nah, sungguh jauh perbedaannya maknanya ini. Mengapa kita harus mempelajari bahasa? Alhamdulillah kita sudah memiliki terjemahan ya Al-Qur'an. Dan kalau bagaimana cara orang menerjemahkan ini adalah dengan rujukannya mempelajari bahasa-bahasa Arab asli yang masih murni, yaitu rujukannya adalah para kitab-kitab klasik ya, yang para ulama yang sampai saat ini belum banyak orang mengaksesnya. Pelan-pelan kita akan mempelajari hal ini. Baik, kemudian sebagai pertemuan awal ini kita juga harus tahu dan mengenal apa saja yang menyusun sebuah bahasa. Sebelum ia menjadi bahasa, ya, kita harus tahu unsur terkecil dari bahasa itu adalah yang pertama adalah huruf. Seperti alfabet A, B, C, D, ya. Kalau bahasa Arab huruf hijaiyah, alif, ba, ta, sa dan seterusnya. Kemudian huruf-huruf menyatu bergabung menjadi sebuah kata. Ya, sebelum ia menjadi sebuah bahasa. Yang pertama adalah kata. Kata bergabung menjadi fragmen, bagian, dan bagian-bagian kata tersebut atau fragmen tersebut bergabung menjadi sebuah kalimat. Kumpulan dari kalimat itulah yang disebut dengan bahasa. Nah, untuk itu kita pelajari dulu mulai dari hal yang sederhana, mulai dari hal yang kecil. Yaitu pertama kita akan mempelajari yang namanya kata. Nah, kata itu ada 3 jenisnya dalam bahasa Arab. Maka kalau kita buka Al-Quran atau buka buku-buku bacaan berbahasa Arab, kita akan menemukan di sana sebenarnya huruf-huruf atau kata-kata dalam bahasa Arab itu hanya terdiri dari 3 jenis ini. Isim, fi'il, atau huruf. Isim, fi'il, atau huruf. Nah, maka kita akan temukan di dalam Al-Quran misalnya satu kata pasti dia termasuk dalam salah satu dari 3 jenis ini. Tidak ada yang lain. Isim, fi'il, atau huruf. Nah, ini adalah kemampuan dasar yang sungguh sangat bermanfaat sekali bagi kita sebagai orang-orang yang baru belajar bahasa Arab untuk mendalami hal ini. Kita minimal walaupun belum terlalu menguasai sepenuhnya, ya kita minimal tahu manfaat untuk belajar atau menguasai ini, ya, mempelajari, membedakan, kemampuan untuk membedakan mana isim, mana fi'il, mana huruf. Baik. Kita ke pengertiannya dulu ya. Huruf itu kata yang tidak memiliki arti sampai ada kata lain yang menyertainya. Contoh misalnya ketika ada teman kalian berkata di, tentu kita tidak paham apa maksudnya di sebelum ada kata lain. Di mana misalnya. Ke, kamu mau ke, tidak lengkap. Kemana gitu maksudnya. Itu adalah huruf ya. Jadi kata yang tidak punya arti sampai ada kata lain yang menyertainya. Kemudian fi'il. Fi'il ini adalah kata kerja yang dipengaruhi oleh waktu. Nah, sebagai contoh, yang tidak ada di dalam bahasa kita, kata makannya tidak berubah sama sekali ya. Sungguh sangat hebat bahasa Indonesia ini ya. Tapi bahasa Arab, kata kerjanya yang berubah. Nah, sekarang misalnya ini, sudah makan, berarti terjadi di waktu lampau. Sedang makan, berarti terjadi saat ini. Akan makan, berarti akan datang. Nah, fi'il itu kata kerja yang dipengaruhi oleh waktu. Sedangkan isim, nah itu adalah kata yang berupa nama orang, ya, nama benda, nama tempat, ya, kata sifat, kata keterangan dan lain-lain. Dan isim ini cukup banyak. Baik. Sebagai contoh, misalnya di sini ada huruf hamdun, ya. Hamdun ini termasuk isim yang artinya adalah pujian. Kita tahu pujian adalah ide, kata keterangan. Pujian adalah kata keterangan ya, pujian. Hamdun. Nah, dia adalah isim. Contoh lagi misalnya nama orang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu isim. Allah ya, isim. Kemudian nama lagi nama tempat Makkah itu isim. Nah, sekarang manfaatnya kita pelajari alhamdulillah. Alhamdulillah ini disebut dengan isim. Mengapa isim? Ya. Alhamdulillah ini pujian kepada Allah. Bagaimana cara kita membedakan mana isim mana fi'il? Yang pertama, cara yang paling mudah adalah isim salah satu cirinya adalah tanwin di akhir hurufnya. Makanya kita sebagai contoh hamdun
Ya, kalau ada kata tanwin di akhir kata, kalian temukan di dalam Al-Qur'an, itu salah satu ciri dari isim. Tapi ada juga isim yang tidak ada tanwinnya. Nah, itu nanti ada sebab-sebabnya. Tapi normalnya isim itu ada tanwinnya. Ada sebab-sebab dia mengapa tidak menjadi tanwin. Nah, sebab ciri yang kedua adalah ada alif lam. Seperti kata alhamdu. Nah, ini disebut dengan isim juga, alhamdulillah. Alhamdu itu disebut dengan, ini kata, bentuk katanya adalah isim. Nah, terus bagaimana dengan fi'il? Tadi masih ingat? Ciri dari isim adalah dia ada tanwin, ya, bentuknya tanwin. Yang kedua adalah ada alif lam. Itu modal pertama, minimal itu. Kalau tidak ada tanda itu dua-duanya, patut dicurigai dia bisa jadi fi'il atau huruf, ya. Bisa jadi fi'il atau huruf. Nah, kalau kita sudah punya modal itu, contoh ini. Alhamdulillah. Ini menggunakan kata isim. Sedangkan di sini contoh fi'ilnya ahmadullah. Saya sedang memuji Allah. Ahmadullah. Saya memuji Allah. Atau kata ini, nahmadullah. Saya memuji Allah. Kami memuji Allah. Seperti khotib berkata, nahmaduhu. Kami memujinya. Ya, hu merujuk kepada Allah. Nah, ini perhatikan. Betapa pentingnya kita mempelajari hal ini. Kenapa Allah tidak menggunakan kata alhamdulillah di surah Al-Fatihah misalnya diganti dengan fi'il. Ahmadulillah misalnya. Ahmadullah misalnya. Nahmadullah. Kenapa tidak menggunakan fi'il? Salah satu pelajaran yang bisa kita ambil adalah, ingat perbedaan isim dengan fi'il. Fi'il adalah kata kerja yang dipengaruhi oleh waktu. Kalau menggunakan kata kerja misalnya ahmadullah, saya memuji Allah, saya sedang memuji Allah saat ini. Berarti pujian Allah kepada Allah itu tergantung waktu, terikat dengan waktu. Saya saat ini sedang memuji Allah, 1 menit kemudian, 2 menit kemudian siapa yang memuji Allah? Nah, Allah menggunakan kata isim alhamdulillah dimaksudkan apa? Karena isim tidak terikat oleh waktu. Isim tidak terikat oleh waktu. Dengan kata lain dia permanen. Ada orang yang bermuji pada Allah saat ini, dia tidak terpengaruh. Allah, pujian kepada Allah tetap ada. Tetap ada. Yang kedua, manfaatnya adalah kata kerja selalu membutuhkan yang namanya pelaku. Seperti halnya ini, ahmadullah, saya memuji Allah. Ada kata saya di sini, kata ganti saya. Atau nahmadullah, kami memuji Allah. Ada kami di sini. Artinya semua fi'il itu tergantung dari siapa pelakunya, siapa yang melakukan pekerjaan itu. Kenapa Allah menggunakan kata alhamdulillah? Salah satu hikmahnya adalah ini menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan kita untuk melakukan pujian kepadanya. Manusia memuji Allah, tidak memuji Allah tidak sedikit pun menambah atau mengurangi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah manfaatnya mengapa kita harus tahu perbedaan isim, fi'il dan huruf, terutama ketika kita membaca Al-Qur'an. Nah, ini saja mungkin untuk pertemuan pertama kita. Pelan-pelan kita ulang-ulang lagi untuk pelajari lagi apa jenis-jenis kata dalam bahasa Arab. Ada isim, ada fi'il dan huruf. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Insyaallah akan kita bahas lagi secara mendetail pelajaran ini. Mudah-mudahan dengan pelajaran ini kita semakin mencintai Al-Quran, mencintai bahasa Arab yang Allah gunakan untuk ia turunkan Al-Quran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Assalamualaikum warahmatullahi